Bentuk tim khusus MUI akan investigasi langsung ke Ponpes Al Zaitun. Jadi kami meminta kepada MUI dan aparat keamanan, kepolisian, dan apapun yang terkait, minta secepatnya masalah ini diselesaikan. Pondok pesantren API tadi, sampai sejauh ini memang korban yang sudah kami deteksi dengan teman-teman di kepolisian itu ada 25 korban. Persoalannya adalah tidak semua korban itu mau menjadi saksi, mau diperiksa, tetapi mereka mengakui bahwa mereka menjadi korban, tetapi mereka tidak mau untuk menjadi saksi. Alasannya macam-macam, ada yang sudah menikah, kemudian ada yang menjadi tenaga kerja dari luar negeri. Nah, ini yang menjadi problemnya. Di sisi lain memang kemudian sudah mulai ada intimidasi kepada saksi dan korban, sehingga kemudian memang ini tantangannya cukup berat bagi kami untuk kemudian mendampingi para saksi dan korban ini. Bahwa ini fitnah, bahwa ini ada unsur politik dan segala macamnya, termasuk juga ada yang mengiming-imingin dalam bentuk materi gitu. Nah, ini yang ada di lapangan. Kalau korban kan yang ini masih anak-anak ya, karena kejadiannya kan sebagian besar yang di satu kasus yang di API itu kan sudah cukup lama ya, 2014, 2015 sudah mulai, sehingga korban-korbannya kan sekarang sudah dewasa. Tapi kalau yang korban yang terbaru itu adalah masih anak-anak di kisaran 15, 16, itu yang korbannya. Saudara-saudara, Adam yang kita sering mengatakan bahwa manusia pertama, bisa jadi betul, juga bisa jadi meleset. Kalau cerita dari Alkitab, baik itu Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru maupun Perjanjian yang paling kini, dibilang ini ajaran cukup menyimpang, sangat menyimpang. Karena diantaranya mereka tidak mau mengakui rukun Islam, tidak mengakui rukun iman. Untuk bersyahadat mereka tidak mau, dan mempercayai agama itu ya hanya diajarkan oleh Allah melalui Al-Quran, yang notabene Al-Quran itu adalah terjemahnya saja, dan itu pun memahaminya sepotong-sepotong, tidak secara lengkap. Tidak secara lengkap. Itu temuan yang kemarin, hasil temuan yang kami temukan pada hari Jumat sebelumnya. Dan dalam komunikasi tersebut itu dihasilkan beberapa poin keputusan, yang diantaranya adalah ini harus ditindaklanjuti dengan kegiatan atau reaksi di mana kira-kira kita bisa berusaha mengembalikan mereka kepada jalan yang benar, rujuk ilal haq, kembali kepada kebenaran sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama salafun sholihin, yang sanadnya langsung sambung kepada Rasulullah. Ada haji, ada itu yang jelas wajib ya. Itu mereka menganggap haji itu bukan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, itu ajarannya Nabi Ibrahim, dan mereka tidak mau haji. Itu satu. Yang kedua, seperti masalah sholat itu ketika kita tanya, terus sama sholatnya kayak gimana, yang dibaca apa, itu jawabannya nggak jelas. Nggak jelasnya gimana Pak? Maksudnya Pak? Nggak jelas jawaban mereka apa? Jawabannya mereka berlaku ya sama seperti yang lainnya. Tapi ketika kita tanya lebih detail lagi kayak gimana sebenarnya samanya itu, yang dibaca apa, waktunya kapan, itu mereka, itu yang penting sudah diajarkan bagaimana yang ada di Al-Quran, dan kita diajari langsung. Awalnya menurut informasi yang saya dengar itu di pertemuan puasa. Nah, di pertemuan puasa itu warga atau wali dari santri-santri yang itu satu persatu menarik atau mengambil barang yang ada di pondok pesantren itu, membawa pulang. Majelis Ulama Indonesia akan melakukan investigasi langsung ke Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu. Hal itu menyusul setelah Ponpes pimpinan Panji Gumilang disebut-sebut sering melakukan kontroversi atau praktik menyimpang dari ajaran Islam, seperti diduga mencampurkan barisan sholat laki-laki dan perempuan, menyanyikan lagu Yahudi, adzan dengan nada tidak seperti pada umumnya, hingga yang terbaru memperbolehkan santri berzina karena dosanya bisa ditebus dengan uang.
Ketua MUI Bidang Pengkajian dan Penelitian Prof. Utang Ranwijaya mengatakan pihaknya telah membentuk tim investigasi yang berdiri dari pengurus pusat, provinsi, hingga kabupaten untuk mengunjungi Ponpes Al Zaitun. Sekarang tim sedang bekerja mempersiapkan untuk mulai turun ke lapangan ke Al Zaitun langsung. Sudah dibentuk sub-sub timnya yang ke lapangan itu ada 9 orang yang nanti langsung menuju ke sasaran ke Al Zaitun, kata Prof. Utang Selasa 6 bulan 6 2023. Prof. Utang menjelaskan tim itu terdiri dari berbagai komisi di MUI, diantaranya Komisi Fatwa MUI, Komisi Infokom MUI, Lembaga Dakwah Khusus MUI, dan Lembaga Penasihin Buku dan Konten Keislaman MUI. Selain itu, ada juga tim MUI dari Jawa Barat serta MUI dari Jawa Barat Indramayu. Kendati demikian, Prof. Utang tidak membeberkan secara detail kapan kunjungan tersebut akan dilakukan. Ia hanya meminta agar masyarakat menyerahkan dan mempercayakan hal tersebut kepada tim yang telah dibentuk. Itu tim ya, saya tidak bisa terlalu masuk ke tugas-tugas dan rencana-rencana tim yang akan bekerja. Kita jamin semua kegiatan mereka berjalan dengan baik dan menjadi rencana strategi mereka dalam melakukan tugas tim untuk mengkaji dan meneliti di lapangan, termasuk informasi yang mereka perlu gali dari lapangan dan dari banyak pihak tentunya, ujar Prof. Utang. Prof. Utang juga menegaskan tim akan secepatnya melakukan kunjungan ke Ponpes Al Zaitun sebab target perampungan hasil investigasi yang diberikan Ketua MUI harus rampung dalam waktu 3 bulan. Secepatnya mereka akan turun karena memang pimpinan menargetkan 1-2 bulan sampai paling lambat 3 bulan harus sudah selesai rampung pembahasan penelitian termasuk turun ke lapangan langsung. Jadi sesuai dengan SOP yang diberlakukan di MUI terkait dengan aliran-aliran keagamaan yang sedang ditangani, diteliti, dilakukan pengkajian pungkasnya.